Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali izin, saya akan memandu acara ini. Acara ini nanti kita desain secara santai, karena tujuannya adalah silaturahmi. Berikut ya kita bincang-bincang tentang olahraga lempar peso kapak, terutama karena kekaguman saya terhadap perkembangan dari Belarum Medan begitu yang luar biasa. Kalau kami itu dari kampus itu tentu memiliki ciri-ciri yang mungkin berbeda dengan yang didirikan melalui masyarakat. Nah, untuk tujuan itu, maka terima kasih pada rekan-rekan dari Belarum untuk kita bisa bertemu. Baik, ini nanti acaranya yang pertama pembukaan, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita bisa duduk siap saja atau berdiri, itu nanti monggo. Kemudian akan kami perkenalkan lagu Lempar Peso Kapak nantinya. Lagu yang dari UNES. Setelah itu nanti pertama saya akan memberikan apa maksud dari kita bertemu ini. Kemudian nanti sambutan sebentar dari perwakilan Belarum. Setelah itu kita ngobrol santai begitu, terutama pengalaman-pengalaman dari Belarum. Itu baik, dengan demikian kita mulai ya. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam celup. Yang kami hormati sahabat-sahabat dari Medan, Belarum, olahraga lempar peso kapak. Juga sahabat-sahabat, ini tim dari Godong Pring Universitas Negeri Semarang. Marilah acara diskusi santai tentang olahraga lempar peso kapak ini kita mulai. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita buka acara ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya lagu Indonesia Raya.
Baik, berikutnya perkenalan lagu Lempar Peso Kapak yang dibuat oleh Godong Pring UNES. Ya, terima kasih. Itu perkenalan dari lagu Lempar Peso Kapak. Acara berikutnya maksud dan tujuan kita berdiskusi kali ini. Izinkan untuk membagi pengalaman dari Godong Pring UNES. Ini saya akan share screen walaupun cuman berapa ini, 1 halaman saja. Apakah bisa dilihat screen-nya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Kang, bisa. Ya, oke. Bisa. Baik, terima kasih. Izinkan kami dari Godong Pring UNES, yaitu komunitas olahraga lempar pisau kapak UNES, yang kali ini bersama dengan tim ya, terutama dari bapak-bapak dosen ya. Yang pertama saya perkenalkan Pak Iwan atau Kak Iwan. Silakan Kak Iwan, bisa disapa rekan-rekan dari Belarum Lempar Peso dari Medan. Baik, terima kasih Kak Nur ya, yang saya hormati teman-teman atau bapak-bapak dari Bapak Ibu dari Medan ya. Mohon maaf, Horas ya. Selamat malam ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu. Saya bangga karena diberi kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan di malam hari ini, yaitu diskusi olahraga yang
ini memang peminatnya di Indonesia belum banyak, tapi ini bisa menjadi sebuah terobosan, ya, terobosan untuk suatu saat nanti akan menjadi olahraga yang luar biasa. Karena ini olahraga yang penuh tantangan, ya. Kenapa? Karena ada kampak yang dilempar, ada peso yang dilempar, ya. Tapi ini adalah bagian dari olahraga, bagian dari bagaimana kemudian memberikan nilai-nilai karakter pada diri kita, termasuk bagaimana cara melatih kesabaran agar kampak itu bisa sampai ke tujuan, ya, bisa kemudian melatih ketepatan, melatih kecermatan. Nah, ini yang memang saya pelajari justru dari itunya, ya, artinya dari dalam isi nilai-nilai karakter yang terkandung dalam olahraga lempar pisau kapak. Ini saya terima kasih, perkenalkan, nama saya Iwan Hadi Saputro. Tadi sudah sedikit dikenalkan oleh Kak Nur. Sehari-hari saya mengajar di satu jurusan dengan Pak Nur Ahmad di jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Memang selama ini saya pernah belajar lempar pisau kapak, tapi makcelep-makcelepnya itu belum makcelep, ya. Jadi ini memang harus berlatih. Ternyata kegigihan Kak Nur ini bahkan kalau sudah buat YouTube itu sudah sampai 200 berapa itu periode serinya itu sudah seperti film yang diserikan, sudah luar biasa, dan saya tidak pernah melihat Kak Nur itu gagal. Nah, ini yang memang menjadi sebuah inspirasi, ya. Artinya memang di samping itu olahraga yang paling menarik itu adalah nilai karakter yang bisa kemudian kita ambil hikmahnya, seperti kesabaran, seperti kecermatan, seperti kemudian kedisiplinan, itu jelas menjadi sebuah nilai-nilai karakter ini. Dan Kak Nur luar biasa dalam mempromosikan lempar pisau kapak di Universitas Negeri Semarang. Bahkan beberapa sempat masuk dalam mata kuliah, ya, di FIK, dan juga beberapa di mata kuliah di jurusan Politik dan Kewarganegaraan, termasuk tadi pendidikan generasi muda dan pramukaan. Ini sangat cocok karena di pramuka itu harus terampil dan juga punya karakter, termasuk pendidikan generasi muda. Ya, walaupun peso itu biasanya dibuat untuk hal yang kurang baik pula, tapi ini ketika kemudian dijadikan sebuah media olahraga, ini saya kira akan menjadi sebuah terobosan-terobosan yang suatu saat nanti kemudian besar menjadi sebuah olahraga yang bisa diakui bahkan sudah diakui secara dunia. Nah, ini hanya nanti melalui Kemenpora atau menjadi olahraga yang bisa kemudian diberikan di sekolah-sekolah ataupun di perguruan tinggi. Itu harapannya. Oke, saya mohon ikut Pak Nur, ya, mohon ikut menyimak, ikut belajar. Salam kenal untuk Bapak Ibu semuanya. Saya asli Wonosobo, ya, dari ini kalau bisa nanti naik gunung sambil melempar pisau, ini akan lebih bagus itu. Mungkin Pak Nur dibuat YouTube itu di gunung, ya, di puncak gunung, naik gunung, kemudian paling dekat mungkin Gunung Ungaran kalau di tempat kita itu, ya. Jadi mungkin itu akan menjadi nilai-nilai yang lebih tinggi, ya, dalam konteks lempar pisau. Saya kira itu Pak Nur, ya, perkenalannya. Jadi di sini ada Bu Salma, ya, Bu Salma Safrina, kemudian Pak Kaslev Saputra, ada juga Pak Aditya Badar, salam kenal. Pak Rosyid Ridho juga salam kenal. Kalau Pak Giri sudah kenal terus, ya. Pak Joferi Harahap ini jelas dari Medan kayaknya. Kemudian Mbak Zahra atau Pak Zahra ini. Salam kenal untuk semuanya. Mohon izin nanti derek penyimak, ya, karena kebetulan jam 8 juga ada rapat Pak Nur. Saya nanti. Terima kasih Kak Nur, saya kembalikan ke Kak Nur. Terima kasih Kak Iwan. Jadi Kak Iwan ini dosen muda. Ini ada masuk lagi Mbak Devita Mes Ayu, SH MHUM DPPA. Mas Iwan ini adalah jajaran dosen muda yang harapannya nanti akan mengembangkan lebih lanjut, ya. Jadi kita memikirnya tentang regenerasi untuk lempar pisau kapak. Berikutnya yang dari Godong Pring, ini ada Kak Giri, ya. Kak Giri ini yang mengawal salah satu mata kuliah yang kemudian memasukkan materi olahraga lempar pisau kapak, karena dia yang mengkoordinir, ya, untuk mata kuliah PGMK. Nah, itu ada 2 jam
khusus diberikan kepada mahasiswa baru untuk mata kuliah, ya mata kuliah. Silakan Kak Giri untuk memperkenalkan diri dan menyapa pada sahabat-sahabat dari Belarum Medan. Nah, kalau belum pernah apa saya, karena nggak mau dia. Terima kasih Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Salam Malam. celep saya. Celep. Baik, terima kasih Kak Nur atas kesempatan yang diberikan. Dari saya perkenalkan diri, nama saya Giri Harto Wiratomo, biasa dipanggil Pak Giri atau Mas Giri boleh. Kebetulan juga dalam keseharian itu mengajar di jurusan yang sama dengan Kak Nur, jadi kemudian juga aktif di kepramukaan. Juga kami juga memiliki mata kuliah khusus tentang kepramukaan. Nah, di salah satunya berkaitan dengan outdoor activities atau kegiatan alam terbuka. Nah, salah satu kemampuan yang harus dimiliki saat di alam terbuka adalah berkaitan dengan bertahan hidup. Ya. Nah, juga disinilah adanya lempar pisau kapak ini yang bisa menjadi sesuatu yang bisa mewarnai kegiatan pendidikan generasi muda kepramukaan. Yang kedua adalah berkaitan dengan kesehatan. Jadi dengan adanya kegiatan lempar pisau kapak ini juga menjadi sehat, ya. Jadi diarahkan untuk bagaimana seorang pembina nantinya pramuka itu dapat kreatif, ya, kreatif kemudian inovatif dalam mengembangkan contoh-contoh kegiatan yang bisa menarik generasi muda agar tidak selalu mungkin aktivitasnya sibuk dengan bermain game atau apa, tetapi juga bergerak, beraktivitas, ya, itu sehingga menjadi sehat. Dan ini lempar pisau kapak bisa menjadi role model contoh bagaimana nanti inspirasi bagi para pembina baru, calon pembina baru untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang kreatif, terutama di alam terbuka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini dapat menambah tali silaturahmi dan dapat memberikan wawasan baru, pengetahuan baru, pengalaman baru yang di antara kami Godong Pring dan dari komunitas Godong Pring dengan komunitas yang ada di Indonesia khususnya atau pada umumnya. Terima kasih Kak Nur dan teman-teman yang lain. Saya asli Kudus, Jawa Tengah. Jadi Sunan Kudus itu, Sunan Muria dekat dengan dengan Menara Kudus. Kalau Al-Quds itu dekat. Saya 10 menit dari Menara Kudus itu. Sekian Kak Nur yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Semoga dengan pertemuan ini bisa saling mencairkan suasana, jadi tidak terlalu tegang, sehingga lebih banyak untuk bagaimana menggali serta bagaimana nanti mengembangkan terutama lempar pisau kapak ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kak Nur. Ya, terima kasih Kak Giri. Jadi itu tim dosen muda yang nanti menjadi tim pengembang untuk olahraga lempar pisau kapak di UNES yang selama ini memang masih kita keep, kita tidak kita tampilkan, ya, biar ada penasaran kecuali bagi keluarga yang dekat kita beritahu, ya, termasuk di Belarum itu, ya, karena sudah kita anggap sebagai keluarga. Izin sebelum nanti kita diskusi banyak tentang Belarum, saya berikan
orientasi awal biar lebih mengenal godong pring begitu ya. Ini saya akan share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Belum, Pak. Komut lah. Suara kucing. Apa sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Ini ringkasnya dulu ya, risalah ringkas. Pertama, memang secara pribadi sejak kecil saya suka peso lempar-lempar itu. Kemudian ketika masuk resimen mahasiswa di UGM itu diperkenalkan di Menwa itu dengan lempar peso. Setelah kemudian saya menjadi dosen di UNES, terutama ketika kemudian tertarik kembali dengan hobi lama ini, saya lempar-lempar. Baru saya ketemu dengan grup YouTube, grup Facebook. Oh ternyata di Indonesia ada toh gitu ya. Waktu itu kemudian saya menghubungi, saya dibantu banyak oleh Mas Mamba Hitam, ya itu dari Bandungan. Kemudian dikenalkan sama Mas Harihodin. Nah, lewat Mas Harihodin itulah saya banyak kemudian mengembangkan olahraga lempar peso kapak. Nah, waktu itu karena ingin silaturahmi ya, saya kunjungi Bandung itu saya kunjungi ke Bandung di SOR, kemudian saya kunjungi di Bogor ya. Ketika ada satu acara saya ketemu dengan rekan-rekan di Bogor. Kemudian saya kunjungi di Jogja, itu di pertama Mas Tono ya, itu Mas Tono itu di Bulang Jogja ya. Sekarang jarang upload timnya itu. Dulu yang mengadakan kejuaraan nasional di Yogyakarta, itu dulu yang mengadakan adalah Bulang Jogja. Kemudian saya juga berkunjung ke ke JFM ya, Mas Bayu Cutak, Mas Victor dan kawan-kawan. Kemudian saya juga berkunjung ketika di Bali itu dengan Mas Yoga ya. Mas Yoga sama Mas Siswanto. Itu di Bali saya ketemu di sana dan bahkan kemudian dianugerahi sebagai sahabat peso begitu di satu hotel dengan dengan ikatan ya, dengan apa itu istilahnya tanda persahabatan begitu. Kemudian pulangnya saya tidak langsung ikut pulang. Waktu itu saya rombongan KKL mengantar mahasiswa. Saya izin kepada rekan-rekan dosen bahwa saya tidak ikut pulang ke Semarang, saya mampir di Malang. Nah, saya belajar lempar peso, mengenal lebih jauh dengan Mas Harihodin. Nah, kemudian setelah di kampus semakin senang karena dari banyak pengalaman itu tadi, akhirnya mengembangkan olahraga ini, basisnya pramuka dan menwa, karena membawa peso dan kapak itu kan istilahnya membawa sesuatu yang mungkin oleh masyarakat umum dianggap hal khusus begitu. Nah, untuk pramuka kebetulan saya, Kak Giri, kemudian Kak Iwan itu adalah para pembina sehingga bisa dibina lewat situ. Termasuk di Menwa ya, kebetulan saya dulu Menwa. Nah, setelah itu kita ngadakan diklat kampus pertama. Nanti bisa dilihat kalau di YouTube itu ya, diklat olahraga lempar pisau kapak UNES gitu, itu adalah diklat kampus yang pertama. Saya mengatakan pertama karena itu memang khusus dibuat dan proposal itu resmi oleh universitas ya, oleh universitas, bukan kok ada kegiatan apa dimasukkan, bukan, tapi memang khusus dibuat oleh untuk diklat. Dan itu waktu itu dihadiri oleh rektor ya, Prof. Fatur, kemudian dihadiri oleh pengembang karakter Padepokan Karakter itu Prof. Maman, kemudian dekan ya Dr. Mustafa, kemudian ada wakil dekan 3 ada Pak Ngabianto, ketua jurusan waktu itu ada Pak Tijan ya, kemudian ada juga Pak sekretaris jurusan, kemudian dosen-dosen muda ini ada Mas Giri, Mas Iwan, ada Pak Natal begitu, plus pesertanya adalah Menwa dan Pramuka serta umum. Waktu itu peserta terkecil adalah dari SMP. Nah, setelah itu dikenalah olahraga ini di kalangan kampus sampai semua Bapak Ibu dosen tahu, oh ternyata olahraga lempar pisau kapak itu bukan sekedar Pak Nur bawa-bawa pisau dan seterusnya, ternyata
ini menjadi sesuatu yang mau dikembangkan menjadi satu olahraga. Sehingga olahraga lempar pisau kapak ini sering dijadikan seremoni acara kampus, terutama untuk menyambut mahasiswa baru di FIS, kemudian acara kepramukaan ketika acara-acara nasional begitu, kemudian latihan-latihan di kepramukaan. Nah, kemudian ini dimasukkan dalam program lab karakter di laboratorium karakter PKN resmi itu ya, karena hasil rapat. Ya, sekali lagi hasil rapat jurusan bahwa olahraga lempar pisau kapak itu dikembangkan di laboratorium PKN FIS UNES. Nah, kemudian tidak saja ke situ, pergerakan dari godong pring ini akhirnya menjadi materi mata kuliah. Pertama yang waktu itu dimasukkan adalah pengenalan di mata kuliah organisasi dan kepemimpinan dari prodi ilmu politik, ya. Dan itu sebagai UTS-nya, ujian tengah semesternya itu harus mampu menyelenggarakan untuk latihan lempar pisau kapak. Ya, kemudian masuk di mata kuliah Civic Education, pengenalan civic fitness. Yang ini menjadi cikal bakal munculnya mata kuliah baru, yaitu di tahun 2020, ya, itu menjadi mata kuliah kesemaptaan warga negara yang waktu itu kita diskusikan juga dengan Kak Kiri, Kak Iwan, dan kakak-kakak yang lain. Kemudian di FIK itu masuk materi di olahraga rekreasi, dan itu kerjasamanya adalah kerjasama antar lembaga, artinya dekan olahraga dengan dekan Fakultas Ilmu Sosial. Nah, kemudian secara khusus ini kita teruskan. Nah, ini dari sahabat Bilarum, mengapa saya kemudian mengunggah atau membuat video setiap hari olahraga lempar pisau kapak dimulai dari 1 Januari 2021, itu nanti rencana saya kerjakan selama 1 tahun. Rencananya sudah saya daftarkan ya. Jadi itu sudah saya daftarkan di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Jadi bukan cuman untuk skup Indonesia tetapi dunia. Nah, oleh sebab itu tentu ini menjadi kerja besar yang saya lakukan untuk memasyarakatkan olahraga lempar pisau kapak dan mengolahragakan masyarakat. Itulah sepintas tentang godong pring, ya. Dan ini yang kemudian disupport, ya, untuk basis ini saya disupport oleh keluarga istri, kemudian kedua anak saya itu juga pelempar pisau, dan bahkan oleh Rick Ramberg, ya, Rick Ramberg dari Amerika, kalau tidak keliru pernah dicatat sebagai satu keluarga yang mengikuti eventnya, karena beliau membuat event tingkat internasional itu. Nah, itu supportnya dari keluarga sehingga semuanya menjadi pelempar. Dan ketika orang bicara prestasi, memangnya Pak Nur itu apa ya, pernah lah menjadi 10 besar di acaranya Mr. Rick Ramberg waktu itu 7 negara sampai 10 negara itu masuk 10 besar untuk acaranya, gamenya dari Mr. Rick Ramberg yang dari Amerika. Ya, itu yang kemudian mendapatkan sertifikat begitu. Itu generasi kedua lalu saya ikut ya. Dulu pernah ada yang ikut generasi pertama dari Indonesia, kemudian saya masuk itu kedua gitu. Nah, yang berikutnya masuk ini sekarang itu Mas Jo ya, Sujatmiko yang luar biasa, pernah menjadi ranking 1 dunia itu untuk gamenya itu, sama Mas Heru Puspito itu yang kemudian aktif di acara-acaranya Mr. Rick Ramberg itu. Saya kira itu. Dan kini giliran kami juga gini, memang kampus agak berbeda ini Mas Jufri ya. Mas Jufri, Mas Saputra, Mas Rosid, Mas Antonius Tarigan sama Mbak Salma ini basis gerakan kami memang di kampus. Di kampus itu artinya mengembangkan ini tidak peduli nanti orang menghargai apa tidak ya. Kami terus bergerak, kami terus berkarya. Kemudian kalau ada yang mau membentuk organisasi tingkat nasional, tentu kami support dengan catatan itu demokratis sesuai dengan sistem undang-undang sistem keolahragaan nasional yang basisnya adalah masyarakat, basisnya adalah demokrasi, basisnya ketahanan nasional. Dan malam hari ini kita mungkin tidak akan singgung itu dulu ya, urusan kayak ya yang seperti itu, karena organisasi itu tidak mungkin ada kalau tidak ada aktivitas melemparnya.
Ya, organisasi dibuat begitu besar, tapi kalau nggak ada aktivitas melemparnya buat apa? Nah, yang kita pikirkan itu justru bagaimana aktivitas ini bisa muncul, dan itu apresiasi besar karena yang sekarang kalau di Indonesia yang bergeliat hebat itu memang yang punyanya Belarum gitu. Sehingga salah satu yang membuat saya tertarik itu pertama itu gimana kok bisa punya semangat seperti itu ya. Terus pisu-pisunya dari mana ya? Latihannya tiap hari apa ya? Terus komunikasinya bagaimana ya? Itu kok sampai saya dikirimin ini apa? Dikirimi Belarum ya, rompi Belarum. Terima kasih sekali saya sudah dikirimi itu. Kok bisa ngirimi itu bahkan gratis gitu ya. Saya sampai wah ini hebat betul ini ya, sampai kalau cuman kaos itu bertumpuk ya Mas Jufri itu dan lain sebagainya. Bahkan perjalanan Mas Jufri ke mana, ke Samosir dan luar biasa itu. Nah itu yang sebenarnya ingin kami dengar gitu. Sehingga untuk acara berikutnya setelah kami ini banyak bicara, giliran dari sahabat-sahabat Belarum ya, dan kebetulan punya kesamaan. Sasana saya di depan rumah, jadi Deparum ya. Kalau Belarum kan di belakang rumah. Saya kira itu monggo. Kalau acaranya ini adalah langsung saja, mungkin dari Belarum siapa begitu, untuk ya ngomong bebas dulu aja lah, monggo, nanti setelah itu baru ada diskusi lah, pertanyaan dan lain sebagainya. Monggo siapa dulu? Oke, terima kasih ini Mas Nur Rohmat atas kesempatan yang diberikan kepada kami Belarum Flying Metal Medan lengkapnya. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu kami personil-personilnya di sini ya Mas ya. Adapun dari perwakilan Belarum, saya sendiri Jufri Harahap, kemudian sebagai pendiri di sini berdua dengan Mas Caslum Saputra. Nah, mana ini? Bang Putra mana? Oh ya, halo Mas Nur Rohmat. Nah, beliau ini adalah teman saya yang ikut dari awal untuk mengembangkan olahraga lempar pisau kapak di Medan. Terus di sini ada dihadiri juga, saya cek dulu siapa aja ini. Ketua kita Aditya Badar, mana orangnya? Salam klub. Ini secara singkat saya jelaskan, beliau ini kalau di Medan dikenal dengan penjahit Badar. Itu adalah almarhum ayahandanya. Dengan basic beliau aktif di Partai P3, pernah menjabat sebagai sekretaris jenderal di P3 tersebut. Ini ketua kita ya, Mas, juga teman-teman yang di UNES. Itu Pak Aditya Badar. Kemudian di sini saya lihat juga ada Pak Bendahara kita, Pak Antonius Tarigan. Mana orangnya? Mana ini? Lagi di kampung. Oh, iya. Gambarnya mana? Kok huruf P aja nih yang keluar ini? Aduh. Ini pegunungan Brastagi. Nah, itu dia. Ini orangnya. Kampung Brastagi, itu daerah pegunungannya Sumatera Utara. Ibarat kalau di Jawa itu panasnya lah itu. Oke, lanjut. Ini ada juga Salma Safrina Sila. Ini adalah putri sulung saya.
yang sekarang sedang mengambil kuliah S2 di Universitas Sumatera Utara untuk Fakultas Kehutanan. Beliau alumni S1 dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Di sini saya ajak karena mewakili sebagai ladies thrower-nya Belarum Flying Metal. Lanjut, di sini ada juga siapa lagi ya? Mas Rosid. Haji Muhammad Rashid Ridho Siregar. Informasi mengenai ini mana dia? Bang Rocid, Bang Rocid. Hadir, salam Kak Nur Rahman. Haji Muhammad Rashid Ridho ini sebagai Ketua Partai Umat untuk Sumatera Utara. Jadi apa lagi? Tadi kayaknya pembina ada ya? Tadi pembina kita kayaknya ada atas nama Devita. Apakah masih ada ini? Sudah tidak masuk ini. Devita kebetulan teman kami SMA, Mas. Itu suaminya Dr. Haris Yudariansa, PLT Dinas Kesehatan Sumut. Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut. Kenapa kita ajak beliau untuk aktif di sini? Karena dia sebagai Warda Pramuka Sumut. Salam Pramuka, Kak. Warnas juga. Ketemu juga. Warnas, kalau nggak salah ikut bukan Warnas beliau. Tapi sudah live kayaknya ya. Ya, sudah live tadi. Oke. Jadi sekilas info mengenai personal Belarum, ada beberapa lagi yang tidak bisa ikut hadir, masuk tadi sekretaris kita kebetulan lagi ada melayat tetangganya yang Kemalangan, terus perlengkapan kita Pak Tengku Jodin lagi dinas malam, dan beberapa penggiat tadi sebenarnya kumpul di sini, Mas. Cuman karena ada meeting Zoom, sebagian pulang. Iya. Jadi sekilas histori Belarum ini saya ceritakan. Sama seperti Mas Nur. Dari kecil saya sudah hobi lah untuk melempar-lempar. Awalnya waktu SD saya kelas 2 atau kelas 3, saya pakai pisau dapur. Saya telenan. Jadi saya dimarahin sama ibu saya. Marahin, akhirnya saya bongkar celengan tuh, Mas. Saya pergi ke pasar beli pisau, lanjut saya melempar pisau itu ke pohon cengkehnya kakek saya, sampai saya dikejar-kejar pakai tongkat. Kita belum tahu waktu itu karena kita tidak ada pembinaan, jadi nggak tahu ya. Karena gara-gara terinspirasi melihat film koboi, film India, sepertinya kok enak gitu. Padahal sebenarnya susah gitu. Berlanjut sampai balita, bapak-bapak 50 tahun, ini tidak tersalurkan. Belakangan saya ketemu grup Delempar Pisau Indonesia di Facebook. Saya bergabung, kalau tidak salah sekitar akhir 2019, Mas. Saya minta gabung, saya ucapkan selamat, terima kasih sudah diterima bergabung. Kalau agak soalnya hujan di sini nih barusan. Halo? Ini saya pindah ke Mas. Ya. Hujannya deras itu. Ya. Jadi kemudian saya bergabung di situ, disambut baik oleh Kang Asep Teddy, mengarahkan saya ke Korwil. Kebetulan sejak 2018 ternyata sudah ada Korwil. Nah, saya nggak usah sebutkan namanya, Mas Nur Rahman mungkin sudah tahu. Iya. Tidak ada tindak lanjut. Berjalan terus, sehingga saya
disambut baik oleh waktu itu Ansari, Muhammad Maulana Ansari, terus Saiful Amri beserta teman-teman. Mereka sangat respect pada saya, alhamdulillah. Berlanjut, waktu itu saya diarahkan untuk membantu teman-teman di klub MJMT yang kebetulan dekat rumah saya, metal throwing. Lantas saya ajaklah Bang Saputra untuk berlatih di situ. Tapi waktu berjalan terus, penggiatnya hanya kami aja, yang lain nggak tahu kemana gitu. Jadi kami berhujan berpanas berduaan beserta anak-anak saya, yang lain nggak tahu kemana, pengurus-pengurusnya ada. Akhirnya kami ambil keputusan, ya udah kita buat aja lah di belakang rumah. Nah, waktu itu saya sempat diolok-olok sama teman-teman. Alah, klub belakang rumah, Belarum. Nah, kita sebagai orang yang berjiwa besar dan memang ingin mau maju, nggak apa-apa, olok-olokan kita jadikan motivasi, Mas. Dan itu kita buktikan di tahun 2021 awal. Saya ajak teman-teman alumni SMA saya, yaitu Pak Aditya Badar, terus Anton Tarigan, terus Tarmizi Tarumun, sama satu lagi Tengku Jek Hussein untuk membentuk pengurusan di klub ini. Nah, di bulan Maret kita terbitkan akta pendirian di notaris, artinya sebagai badan hukum kita. Wah, mantap ya, udah. Nah, jadi kita sudah melapor juga ke Babinsa, Babin Kamtipmas juga kelurahan setempat, karena kita khawatir nanti kegiatan-kegiatan kita dianggap kegiatan yang bibit-bibit radikalisme seperti itu, Mas. Nah, mengenai trik-trik bagaimana perkembangan kami, sebenarnya berkembangnya setelah ada kepengurusan yang solid di sini, Mas. Kemungkinan nanti kepada teman-teman pengurus bisa berbagi bagaimana kiat-kiatnya atau apanya, karena saya di sini hanya sebagai pendiri untuk memfasilitasi, yang mana tujuan kita di awal membentuk ini yaitu olahraga edukasi dulu. Artinya kita mengedukasi diri kita juga kepada teman-teman yang baru, bahwa ini olahraga bukan seperti yang dipikirkan orang, olahraga ekstrim seperti itu. Apalagi sampai dicap-cap bibit-bibit radikalisme, kita nggak mau. Makanya kita terapkan edukasi, terutama pembinaan karakter. Apalagi ke anak-anak, bagaimana supaya bisa mengontrol emosinya, seperti itu. Nah, bagi kita yang tua-tua ini, bagaimana supaya lebih fokus dan konsentrasi, biar nggak cepat pikun, seperti itulah, Mas. Iya, rekreatif. Ya, jadi lanjut kita ke olahraga rekreasi. Nah, jadi artinya kita dengan berolahraga lempar pisau kita dapat senang, tapi juga dapat sehat seperti itu. Jadi progres berikutnya kita akan ke arah untuk prestasi, Mas. Artinya kita sedang pembinaan untuk pencarian bibit-bibit atlet kita. Jadi kita setelah Maret ke ini sekarang sudah September ya, Mas ya. Nah, kita sudah punya akta pendirian, kita berharap ke depannya ini akan terutama di Medan dan Sumatera Utara akan kita kembangkan terus. Dan saat ini kita sudah ada 5 klub binaan yang kita bentuk di tiap kecamatan. Terus ada 2 klub lagi yang sedang mau kita bina. Hanya saja penggiatnya masih kita bina di sekretariat dulu, belum kita lepas. Dan mengenai kenapa saya kemarin sampai nyebrang ke Pulau Samosir, kebetulan di sana kan Pulau Samosir dan Danau Toba itu merupakan destinasi wisata kedua, Mas. Nah, kebetulan di sana teman-teman saya banyak yang buka tempat-tempat wisata. Kita ajaklah mereka, kita perkenalkan. Jadi prinsipnya seperti Mas Nur Rohmat. Kalau Mas Nur Rohmat throw every day, saya throw everywhere. Dimanapun saya bawa pisau gitu. Mantap, peduli, mantap. saya lemparin aja.
Jadi kami kita kenalkan ini ke semua masyarakat luas bahwa olahraga ini bukan seperti yang digembar-gemburkan ini olahraga berbahaya. Sebenarnya kalau dilakukan dengan baik yang benar, ini akan menyenangkan. Bukan hanya rekreasi, bahkan bisa entertain seperti Mas Nur Rahmat. Itu ada mbak yang pakai kerudung merah, nggak pernah ketakutan dilemparin pisau itu. Iya. Seperti itu dulu Mas. Semoga Godong Pring UNES semakin maju, kita bisa saling sharing-sharing. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Salam celep. Salam celep. Terima kasih Mas Jufri ya. Wah, perjalanannya luar biasa ini. Nanti pokoknya kita diskusi santai lah nanti. Mungkin sekarang Mas Aditya Badar ini. Ini luar biasa ya, langsung ada kepengurusan, ya gas bahasanya. Bahasanya sekarang itu gas itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap Belarum Flying Metal Medan dari Godong Pring UNES Semarang. Alhamdulillah Mas, kita berniat dalam mendirikan Belarum ini dengan semangat kebersamaan, diutamakan kebersamaan tanpa memandang lu siapa, gua siapa, tapi memang ingin berolahraga. Dasarnya itu kita ciptakan dulu dan merasa untuk memiliki dulu Mas. Memiliki terhadap olahraga ini gitu. Jadi kita ada dari kawan-kawan awalnya Bang Jupri itu mengajak kita karena sesama alumni satu SMA di SMA Negeri 2 Medan. Rata-rata yang kawan-kawan itu sekarang ada yang usaha, ada yang berbagai profesi lah jadinya sekarang. Ada yang notaris seperti sekjen kita, yang bendahara kita Pak Anton sebagai pengusaha. Saya juga usaha, keluarga, kan gitu. Tapi intinya kita nggak ada merasa siapa yang hebat. Kita menghargai semangat dari Bang Jupri, ngajak kita bergabung, tapi dengan kita mengerti sedikit tentang organisasi, kita tidak merasa kita hebat, tapi kita saling ngajari. Seperti Bang Putra dan Bang Jupri ini mengajari kita yang nggak kenal awalnya pisau, menjadi kenal, menjadi semangat. Nah, ditambah dengan saya ngerti dikit masalah olahraga, masalah organisasi, ya alhamdulillah sejauh ini kita masih bersinergi dengan teman-teman dan adanya kepercayaan dari senior-senior yang di Lempika ini seperti Mas Asmarandana memberikan apresiasi kepada Bang Rasid, Muhammad Rasid untuk bergabung ke siapa di Medan ini kan gitu. Jadi Mas Kang Asmarandana menawarkan ke Belarum, ya kita respect Mas. Kita respect, ya kita akhirnya Mas Rasid juga melihat kinerjanya Belarum. Nah ini sekjen Belarum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fadilah. Alhamdulillah. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi Mas. Oke, lanjut Pak Ketua Andi Badar. Lanjut. Iya. Jadi kita mengembangkan Belarum ini yaitu dengan semangat. Dengan semangat dan merasa memiliki Belarum ini, Mas. Yang kita buat program ke depannya mungkin memang masih kita baru bergabung itu Januari 2021 ini. Kita mendirikan dengan akte notaris di bulan Maret. Kita coba bergabung tapi sampai saat ini
belum diapresiasi, ya syukur alhamdulillah. Tapi kita tetap berjalan, Mas. Kita tetap berjalan bahwa kita memang pingin mengembangkan olahraga ini di Sumatera Utara. Ya, dengan keikhlasan kawan-kawan, mengorbankan dana, waktu, tenaga, akhirnya kita tetap eksis, Mas. Eksis dengan melaksanakan olahraga ini. Ya, untuk balita memang cocok olahraga ini, Mas. Bapak-bapak 50 tahun, yang konsepnya ya dengan jarak 7 meter kita ngelempar, datang kita kelok, mengambil pisau, ada yang jatuh kita ambil. Pinggang terasa sehat jadinya. Apabila bolak-balik dengan 20 kali lemparan sudah lumayan juga, Mas. Langkah yang kita lakukan. Jadi kami melihatnya di Belarum ini, olahraga Lempika ini selain rekreasi, ya memang kami belum menuju prestasi, tapi rekreasinya yang kami utamakan saat ini untuk ya kita balita ini, Mas. Bapak-bapak 50 tahun merupakan olahraga. Tapi ke depannya kita ingin membuat edukasinya untuk kita juga rencanakan itu mungkin di 2022 itu kita akan roadshow ke sekolah-sekolah SMA menengah. Ya, kebetulan ada kepala sekolah yang kita alumni itu di lingkungan anak pramuka dan PMR juga, Mas. Ya, yang kita ada di SMA yang ada di Sumatera Utara dulu lah, ya, khususnya di Kota Medan dulu, untuk mendapatkan bibit-bibit baru. Nanti baru kita merencanakan ada. Tadinya kita Agustus kemarin itu kalau nggak terhalang dengan PPKM kita mau buat Latgab dan Latber di lokasinya bendahara kita, Pak Anton, di desa Bintang Meriah. Itu yang sekarang sedang dalam pemerataan. Iya, iya. Jadi kita di situ nanti rencananya Pak Anton akan bangun vilanya, kemudian kita dengan lahan parkir disediain, kita akan buat camping ground, Mas, ke depannya. Wah, mantap itu ya. Insya Allah, Mas. Karena ya ini niatnya Pak Anton untuk ke Lempika ini. Iya, yang kemarin di bulldozer sama Bung Jufri itu ya. Sampai iya, itu. Masuk lumpur. Sampai jungkir balik, Mas Jufri. Nancep. Nancep deh. Jadi kita begitu, Mas. Eksisnya kita hanya kita merasa memiliki aja, Mas. Iya. Merasa olahraga ini juga banyak manfaatnya. Dan itu kita mau terorganisir aja organisasi kita ini, tanpa ya kita dengan kemandirian kita, tanpa harus bergantung dengan apa, tapi dengan adanya link-link kita ke dinas atau ke pejabat daerah setempat gitu kan, hubungan baik kita, ya insya Allah untuk inilah kita untuk ke 2002 ini akan kita selepas dari PPKM ini kita akan go ahead, Mas. Mau lari kencang aja nih Belarum, Mas. Iya. Siap support pokoknya nanti. Nah, itu. Jadi insya Allah nanti kalau sudah lahan Chandra di mukanya Belarum udah kelar, kalau nanti Mas pun urusannya sudah kelar juga, bisalah kita diskusi di Medan sambil ngopi-ngopi, Mas. Oh, siap. Nanti kalau ada kesempatan, ya siap. Pokoknya siapa duluan yang berkesempatan. Iya. Kalau kopi udah disediakan Pak Sekjen kita, Mas. Mas Fadil. Ya, Mas, sementara informasi dari saya segini. Kalau nanti ada mungkin tambahan dari sekretaris, Pak Sekjen, Mas Fadil, silakan Mas Fadil kalau mau nambahin. Iya, terima kasih. Pak Ketua. Ya. Jadi dari judulnya ini tadi silaturahmi, apa tadi ya judulnya? Ya, diskusi silaturahmi gitu tentang. Oh gitu. Iya, sama ini karena jauh ya belum bisa berkunjung jadi pakai Zoom. Jadi gini, Mas.
Yang tadi saya baca sedikit itu adalah isi daripada diskusi ini. Gimana sih kok di Medan itu kok bisa berkembang pesat, bukan pesat sih sebenarnya, kok bisa wah hebat gitu. Semangat. Jadi seperti yang kemarin juga kita sampaikan dan Pak pendiri Pak Jupri juga sampaikan. Kalau bisa kita kenalkan dahulu di lingkungan kita dulu, kan itu. Nah, kalau dari lingkungan itu 1-2 itu mungkin pasti ada lah yang serius gitu, ada yang minat gitu kan. Nah, dengan keminatan mereka, ayo mereka kita tarik, ayo terus kita latihan ini. Nah, kebetulan ada teman itu yang dia sering main di rumah, dekat rumah gitu. Tapi dia orang luar kota gitu. Nah, akhirnya dengan keseriusan dan keinginannya itu untuk berlatih dan olahraga juga ini, dia coba buat juga di sana, di kampung sana, jauh di gunung. Pak Jupri tahu tuh, di Blangkejeren itu rencananya. Iya. Nah, jadi pengenalan awal tuh dari lingkungan dulu itu, Mas. Kalau kami gitu sistemnya tuh. Jadi ya alhamdulillah lah. Ya respect dari masyarakat juga bagus, dan kita juga memang sekarang ini belum terbuka sekali sih kepada seluruh masyarakat. Kenapa kita takut juga ini, karena ini olahraga rempika ini tidak semua masyarakat mengetahui ini rempika, lempar pisau. Wah ini ekstrim sekali nih. Ini jangan-jangan nih lari-larinya ke isi segala macam gitu kan, seperti itu. Nah, kita sampaikan ini bukan olahraga berbahaya. Ini dia olahraga rekreasi untuk hobi dan iseng untuk kita lah gitu. Bukan artinya lempar pisau ini bukan tujuannya untuk untuk membunuh, apa istilahnya itu ya. Seperti itu. Kita sampaikan ke mereka, ini tujuannya olahraga ini hanya rekreasi dan olahraga gitu. Itulah intinya. Jadi mereka coba, wah asik ini. Dan mereka lihat juga pisau itu nggak ada yang tajam kan, tumpul semua kan. Ujungnya aja yang ya agak sedikit runcing supaya nancepnya enak, jelep-jelepnya gitu ya kan. Jelep. Itu kan Mas. Itu aja Mas sedikit dari saya Mas. Terima kasih nih. Mungkin siapa lagi nih? Monggo. Nanti setelah itu kita. Ya ada. Monggo. Mas Rasid nih, Mas Rasid. Ya Mas Rasid, monggo Mas Rasid. Mas Rasid. Om Putra. Lagi apa? Baterai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan Bilarum. Salam. Dari Gunung Pring. Salam. Celap. Gimana sehat kabar Mas Nur Rahmat? Alhamdulillah sehat. Ini kebetulan saya, ada Kak Iwan, Kak Giri semua sehat. Semoga juga sahabat Bilarum sehat semua. Medan baru saja pas hujan dan baru saja juga HP saya baterainya habis. Jadi saya ini ikut ngedompleng sama Pak Rashid. Jadi untuk perkenalan, nama saya Putra. Baru mengenal lempar pisau ini dengan berkawan dengan Om Jupri setelah di klub mobil dikenalkan sama beliau, dan sampai sekarang ini kita berjalan sama-sama ikut mengembangkan Bilarum berikut dengan susunan jajaran dari Bilarum. Semoga ke depan semakin eksis dan semakin berjaya buat Bilarum. Amin. Oh ya, untuk asal saya sebetulnya bukan dari Medan. Saya perantau di sini, Mas. Asal saya dari Bogor. Dia mencelat ke Sumatera. Nah, disinilah dia mulai tumbuh. Pujakusuma. Putra Jawa keluyuran Sumatera. Oh iya. Ya, itu dia Mas.
Jadi saya sangat bersyukur sekali berjumpa dengan kawan-kawan yang eksistensinya, kekeluargaannya sangat tinggi di Belarus ini. Mohon dukungan dan bimbingan dari kawan-kawan ini sangat membangun sekali untuk pribadi saya ke depan. Itu aja Mas, mungkin dari saya sudah banyak dijabarkan tadi oleh ketua kita berikut dengan Om Jupri Harahap. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali kepada ketua dan tidak banyak lagi. Oh iya, boleh dari apa? Humas ikut juga menyampaikan sesuatu hal. Anton Saya tuh serahkan kepada beliau. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jup, bendahara. Silahkan. Siapa lagi nih, Mas Jupri? Silahkan Mas Jufri, siapa lagi? Oh, Mas Rosid. Silahkan Mas Rosid nyalakan dulu. Oh iya, itulah. Saking semangatnya kelupaan, Mas. Salam Pramuka, Mas. Salam Pramuka, Kak Rosid. Ya, saya dari Saka Bayangkara, Mas. Wah, salam. Kenal selalu. Saya kebetulan dari Anduk, Warda Jawa Tengah, bidang organisasi dan hukum. Kemudian Kak Iwan, itu pembina pramuka di Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian Kak Giri, itu sekretaris dari Gugus Depan. Saya sendiri juga ketua Gugus Depan UNES. Alhamdulillah. Semakin dieratkan persaudaraannya bukan saja di pramuka, tapi di organisasi Lempika ini. Mudah-mudahan semakin kental persaudaraan kita. Amin, amin. Dan semuanya. Ya, saya sebetulnya awalnya mengenal Lempika ini dari Facebook sama. Dari Facebook ketika saya membuka grup gabungan bela diri yang ada di Facebook. Kemudian saya melihat postingan Kang Asmaradana. Nah, berawal dari situ saya coba buka komunikasi. Kebetulan saya juga di rumah kita ada sebuah perguruan pencak silat. Jadi seni, keterampilan, dan kemahiran perlu diberikan bekal untuk adik-adik atau anak-anak itu. Maka saya coba ingin tahu apa ini organisasi atau olahraga Lempika ini sendiri. Nah, lantas ketemu dengan Kang Asmarandana, kemudian diarahkan untuk menghubungi Om Jupri, kebetulan sama-sama ada di Medan. Jadi kita coba berkomunikasi, akhirnya kita diterima dengan lapang dada, dengan penuh persaudaraan di sini. Ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini baru ya beberapa kali ikut latihan, masih banyak kelenting-kelentingnya daripada celep-celepnya lah, Mas. Jadi walaupun begitu karena olahraganya bukan olahraga yang apa ya namanya, memakan biaya yang besar, perlu ada fasilitas khusus yang bagaimana, artinya dengan tekad dan kemauan kita, semangat kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Ya, kalau memang mau lengkap dan komplit, nah baru hadir di Secret di Belarum ini, barulah kita bisa lebih apa. Tapi kalau di rumah ya dengan fasilitas ala kadarnya pun, yang penting kita coba berusaha untuk setiap hari berlatih. Ya, mudah-mudahan kesehatan itu yang perlu kita cari. Nah, begitu Kak Nur Rahman. Ya, mudah-mudahan olahraga Lempika ini bisa mempersatukan kita semua dalam sebuah wadah
yang lebih besar lagi, sehingga saudara-saudara kita bisa meliputi dari Sabang sampai Merauke. Begitu Kak Nur Rahman. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kepada Kak Rosid ya. Kebetulan juga yang di UNES itu basis pengembangannya adalah para pembina pramuka. Dan nanti kader-kadernya itu juga para pramuka. Dan ini juga izin saya kenalkan Lady Strower yang paling kecil, yang sering menemani saya baik syuting maupun kemana-mana ini. Dik Rana. Nah ini sini. Nah ini salam untuk apa ya? Kalau sana itu Pak D namanya apa ya sebutannya? Om. Oh Om ya. Tulang pun bisa. Oh tulang bisa. Jadi coba disapa Dik Rana. Ada tulang. Biasa karena udah kakek-kakek. Oh gitu ya. Tulang ya sebut. Halo. Ya. Halo. Salam. Halo Kirana. Gak kelihatan. Lempar iya. Salam untuk tulang. Internasional. Ya, tulang Jufri, tulang Aditya. Tulang Rashid. Tulang Fadilah. Kemudian tulang Antonius. Ya. Ini Lady Strower yang dari awal memang contoh yang untuk pendidikan. Karena ketika masuk SD, itu ketika ada pertanyaan di form pendaftaran itu hobinya apa? Sudah ditulis lempar pisau kapak. Jadi ya memang saya yang penting saya didik karena tujuan dari mendidik itu bukan sekedar jadi atlet, bukan sekedar itu, tetapi juga ada karakter-karakter yang lain. Sehingga untuk olahraga lempar pisau kapak yang kami kembangkan itu ya untuk yang tua-tua itu nggak mungkin jadi atlet ya, kecuali olahraga lempar pisau kapak itu atletnya sampai usia 100 tahun. Ya kita masuknya ke olahraga rekreasi untuk bersenang hati. Tujuannya tidak lagi kemudian akurat melemparnya nancep itu enggak, tapi kita bertemu dengan teman, bergembira, otot kita bergerak dan dari situ ngobrol-ngobrol itu yang kami pahami sebagai rekreasi. Kemudian karena kami di lingkungan pendidikan, kami gas bahwa olahraga lempar pisau kapak itu kami masukkan dalam lingkungan pendidikan. Dan tidak main-main, saya nggak peduli dalam tanda kutip ya. Kalau ada yang ini harus masuk ini. Saya mengembangkan dari kampus. Kampus itu memiliki namanya kebebasan akademik. Jadi atas dasar itulah maka ya kalau misalnya mau bekerja sama ya mari dasarnya adalah kesetaraan, dasarnya adalah penghormatan. Dan kalau dalam sistem keolahragaan nasional itu dasarnya salah satunya adalah demi menjaga persatuan dan kesatuan gitu. Serta demokrasi budaya. Nah, ini untuk Rana ini terus-menerus ya kalau itu biasanya yang nyuting dia, kalau enggak ibunya begitu. Kalau enggak kakaknya, memang kami istilahnya kami latih bukan semata-mata untuk atlet karena atlet itu kadang bakat ya, tapi kami latih agar berkembang ya syukur kalau nanti jadi atlet, kalau tidak ya dia belajar banyak dari filosofi lempar pisau kapak. Nah sekarang disapa ini Dik Rana ada kakak namanya Kak Salma. Halo Kak Salma. Halo Dek Kirana. Iya. Ini Kak Salma sudah kuliah S2. Kalau Rana ini masih kelas 4, ini masuk kelas 4. Kalau yang kakaknya, anak saya yang pertama itu perempuan juga, itu di SMA kelas 2. Ini juga kami latih, cuman tidak kami munculkan ya, termasuk yang di kampus begitu. Jadi siapa Kak Salma lagi? Kak Salma lagi apa? Hobinya apa gitu? Kak Salma lagi apa? Ini lagi ikuti diskusi kita ini. Lagi ke diskusi ya. Ya, baik itu Kak Salma itu. Kalau saya Pak lempar pisau ini saya gunakan untuk kontrol emosi Pak, karena kan zaman sekarang ini udah
mental illness gimana ya, penyakit mental anak muda sekarang lagi ngetren gitu Pak. Jadi itu sebagai saya untuk kontrol emosi, saya stres itu bisa saya lampiaskan di olahraga ini gitu Pak. Oh iya, dan saya kira sangat menarik. Nanti kan Kak Giri itu sudah membuat jadwal di mata kuliah pendidikan generasi muda dan kepramukaan. Nanti ketika itu, dan itu desainnya masih daring, jadi nanti salah satunya Kak Salma saya minta untuk nanti bergabung gitu ya Pak Jufri sama rekan-rekan Bilarum. Iya, boleh Pak. Untuk meramaikan, memberikan motivasi, karena secara prestasi Kak Salva ini sudah S2 gitu, sehingga oh ternyata ini ikut gitu. Jadi nanti ke depan itu pertama itu ingin bahwa karena kita basisnya adalah pengembangan lewat laboratorium, dan laboratorium itu ada di ruangan serta di sosial masyarakat. Salah satu rekan mitra laboratorium lempar pisau kapak ini memang yang di Sumatera adalah untuk Bilarum gitu, sehingga perkembangan misalkan nanti masuk ke sekolah kok mengalami kesulitan ketika mau mengembangkan di sekolah, kami siap mendampingi dari UNES, dari perguruan tinggi siap mendampingi gitu. Jadi itu ada kolaborasi, dan sekali lagi yang kita kembangkan adalah olahraganya. Masalah organisasinya monggo, basisnya adalah menghormati sesama anak bangsa ya, karena begitu ini olahraga itu sudah milik semua, tidak milik satu golongan, baik yang merasa dulu atau yang baru, semuanya sama. Karena tujuan ini adalah tidak ada yang dulu-duluan gitu ya, kemudian ini masih kecil, itu enggak ada, karena olahraga itu basisnya adalah terbuka untuk semua warga negara. Itu konsekuensi kalau olahraga ini memang mau dikembangkan untuk secara nasional gitu. Kecuali itu sudah didaftarkan hanya milik seseorang ya, itu lain lagi gitu. Nah, saya melihat dalam sistem keolahragaan nasional itu basisnya adalah ini adalah hak semua warga negara untuk olahraga ini. Sehingga saya salut kepada Bilarum terus mengembangkan olahraga ini. Yang penting tetap membaca peraturan-peraturan, terutama undang-undang sistem keolahragaan nasional. Siapa tahu nanti kita buka, kan ada ahli-ahli hukum biasanya dari Medan itu bagus-bagus ya, itu bisa dibedah itu sistem keolahragaan nasional sehingga kita mengetahui hak dan kewajiban kita ya, terutama hak-hak kita dalam berolahraga. Itu jangan sampai kemudian itu tadi ada terjadi diskriminasi, terjadi hal-hal yang justru bertentangan dengan maksud olahraga ini, yang salah satunya adalah untuk ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu makanya ini saya di kampus mengembangkan ya sampai ke laboratorium, kemudian penelitian 3 tahun ya. Tahun pertama itu karakter olahraga lempar pisau kapak. Tahun kedua itu etika olahraga lempar pisau kapak. Tahun ketiga ini adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian saya batasi karena kalau mau bicara yang nasional nampaknya menimbulkan banyak konflik gitu ya, dan kita tahu itu gitu. Masih panjang. Kita masih panjang itu. Yang penting itu adalah eksisnya. Ya, buat apa bicara strukturnya sudah ada ini itu tapi nggak ada eksis, nggak ada gerak. Justru saya lebih ke action. Termasuk yang di UNES ini action terus, kerja terus begitu. Nah, itu makanya senang sekali, semoga semangat ini bisa terus berjalan ya. Nanti sama Mbak Salma ini nanti tidak harus yang lempar pisau itu sekali lagi mesti klub nancep tepat. Kalau itu kan tujuan atlet. Ya, kalau atlet begitu, tapi sekali lagi dalam sistem olahraga nasional tujuan dari olahraga itu adalah hanya itu tadi, ada olahraga pendidikan, olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi. Nah, setidak-tidaknya kita menjadi senang ketemu dengan teman alumni, itu bagian dari yang seperti itu. Sambil tentu kita menjalin kerjasama dengan orang-orang yang juga menganggap kita sederajat, menghargai kita gitu. Kalau saya sendiri ya basis di kampus itu kalau mau berdebat ya ayo berdebat, semua dalam kerangka keolahragaan nasional. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Bilarum dengan terus-menerus itu sangat, saya mengapresiasi itu. Makanya
karena saya juga punya kewenangan di kampus ya sebagai ketua lab, maka saya memutuskan ya salah satu kolega yang di kaitannya dengan pengembangan olahraga lempar pisau kapak ini adalah dari Belarum, kebetulan mewakili teman dari Sumatera. Untuk yang dari Jawa dan seterusnya kami nanti terus berkembang, dan salah satunya adalah begini. Kenapa kok saya istilahnya membuat video tiap hari olahraga lempar pisau itu tujuannya pertama itu sebagai ya memulai dari diri sendiri. Ya. Jadi kalau saya ngomong apa-apa nanti nggak ada yang membantah ya, karena memulai dari diri sendiri. Yang kedua, itu video itu untuk bahan pembelajaran karena mau masuk mata kuliah. Ya. Jadi kalau seperti apa olahraga lempar pisau kapak itu saya besok punya analisis. Coba sekarang mahasiswa lihat video saya nomor sekian. Kira-kira Pak Nur itu melempar dengan teknik apa? Coba Anda gambarkan pesonya. Coba Anda taksir berapa jarak yang dilemparkan Pak Nur. Dan ciri khas dari Pak Nur itu ketika melempar tidak cuma 1 peso, tapi minimal 3 peso untuk menyatakan bahwa lemparan Pak Nur itu bukan lemparan asal-asalan. Kalau permutasi itu kan bisa dilempar dari jauh ya kena, tapi mungkin itu dari 1000 sekali. Gitu. Maka Pak Nur mengatakan mengapa ciri khasnya itu melempar 3 kali, baik dengan 3 peso atau dengan 1 peso atau kapak gitu. Nah, untuk itu di akhir di akhir tahun saya sudah mencatatkan ke Lembaga Prestasi Indonesia. Ini nanti ya tentu saya mengharapkan doa dari rekan-rekan Belarum, semoga saya sehat bisa melempar sampai akhir tahun, berarti setahun melempar. Kemudian mengapa kok saya catatkan di Lembaga Prestasi Indonesia? Karena sekalian nanti ada beberapa bagian-bagian, kalau nanti rekor itu mau dipecahkan ya monggo gitu ya. Artinya berarti ada ketertarikan. Nah, ini salah satunya nanti akan kami gelar itu di akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember itu sebagai seremoninya untuk Lembaga Prestasi Indonesia. Ya. Malam hari ini tujuannya adalah bahwa kita saling mensupport. Silahkan mengembangkan olahraga itu, karena sering kita itu tericoki oleh hal-hal yang sifatnya sebenarnya bukan untuk kemajuan ya, tapi malah menghambat mereka yang mau bergerak. Nah, itu harus diapresiasi begitu. Maka saya kadang ya penting punya cita-cita ke kampus menjadi mata kuliah, nanti menjadi keilmuan. Karena di dalam sistem olahraga nasional itu memang harus ada basis riset, harus ada basis kampus, harus ada basis pendidikan. Nanti artinya apa? Nanti suka nggak suka ya nggak peduli apakah mau dipakai apa tidak. Tujuan kita bukan duduk di situ, tujuan kita adalah untuk mengembangkan olahraga ini. Nah, itulah yang saya suka dari Belarum, sehingga pokoknya kita itu bersahabat, hal-hal yang kira-kira debatable itu kita abaikan karena tujuan kita bertemu kan untuk mendapatkan sahabat begitu. Begitu itu akhir tahun sekali lagi nanti mohon kalau rencana kami nanti akan kami live YouTube ya. Akan kami live YouTube nanti dengan tim IT kami bahwa seremonial mencetak prestasi Indonesia dunia itu akan dilihat oleh rekan-rekan ya, itu seperti itu. Dan kebetulan alhamdulillah progresnya ini juga disupport oleh sahabat-sahabat saya dari Kagama ya, dari para pengusaha-pengusaha di Kagama yang alhamdulillah sukses itu sudah disupport, sehingga untuk acara setidak-tidaknya secara minimal sudah kita siapkan. Itu kemudian ini nanti setelah begitu aman kami akan didik untuk dilombakan untuk Piala Rektor. Ya. Jadi kami tidak main-main. Jadi orang mau bilang apa, yang penting itu tadi kita kembangkan aja, pokoknya terus gerak gitu. Karena siapa yang bergerak dia yang meninggalkan jejak begitu. Tidak omdu aja ya, tidak omong-duan mengaku sebagai apa gitu. Terus bergerak itu. Itu
rencananya memang ada piala rektor nanti untuk apa ini antar fakultas yang diwakili oleh anak-anak. Itu tantangan saya sehingga ya terus bergerak. Yang penting kita harus memahami tentang olahraga ini dalam sistem keolahragaan nasional. Saya kira nanti Mbak Salma itu bisa mensupport, mendampingi dari dari Belarum karena kan bahan bacaannya sedang senang-senangnya membaca gitu. Yang penting nanti di-download undang-undang tentang sistem keolahragaan ya, itu 2005 nomor 3 gitu ya. Nanti di-download itu. Nah, undang-undang nomor 3 ya tahun 2005 itu yang kemudian perlu dicermati adalah dasar penyelenggaraannya. Ini mohon izin yaitu jadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 itu sebagai dasar kita melakukan aktivitas biar tidak dianggap sebagai aliran teroris atau untuk kejahatan atau untuk apa atau dalam tanda kutip dianggap nyaingi kelompok ini apa dan seterusnya itu. Basis kita yang kita pegang adalah undang-undang itu. Nah, di situ kemudian diutarakan, dinyatakan begitu ya bahwa olahragaan itu diselenggarakan dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa. Jadi kalau Medan punya kemajemukan tertentu itu justru itu harus disyukuri sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman terhadap kelompok lain atau klub-klub lain atau organisasi yang serupa begitu. Kemudian adil dan kemanusiaan, sportif menjunjung tinggi etika itu. Kemudian terbuka itu dengan pengertian jangan menganggap itu yang muda menghormati yang tua gitu ya secara kemanusiaan, tetapi di situ tidak ada bahwa olahraga ini milik satu kelompok, itu milik bersama. Kemudian pemberdayaan peran serta masyarakat. Nah, justru disitulah kehebatan Belarum itu dia bergerak secara mandiri. Wah, itu kalau orang tahu itu senang sekali dengan semangatnya Belarum itu karena apa? Pemberdayaan peran serta masyarakat. Jadi urung ono perintah kok malah wis mendirikan ini dan itu dan mampu membiayakan yang tinggi itu. Sehingga bagi orang yang paham tentang Belarum itu pasti acung jempol, mesti itu. Kalau dia yang tahu tentang olahraga loh ya, mohon maaf. Bagi yang tahu tentang sistem olahraga nasional itu akan acung jempol, dia akan support dan seterusnya itu. Itu. Ya itu kita memang karena dari kampus seperti itu. Kemudian keselamatan dan keamanan. Jadi kan salah satu etikanya nggak boleh melempar pohon atau binatang yang hidup gitu ya. Terus pada kecelakaan itu tidak diupload, itu tujuannya untuk biar orang tidak trauma gitu. Gitu. Kemudian sekali lagi setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Nah ini tidak peduli dia mengenal duluan atau yang ini barusan, haknya sama. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga. Bahkan ini kalau sudah ada komunitas seperti ini, itu pihak pemerintah tidak kemudian melarang-larang, tapi justru dilayani sebagai bagian dari olahraga masyarakat. Sekali lagi itu kalau orang paham tentang undang-undang sistem olahraga nasional, ada kegiatan seperti ini, itu tidak kemudian sini yang hanya menuju kepada yang atas, ya, tapi dia harus juga turun itu. Karena apa? Melayani. Kemudian memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai. Nah, ini kita sudah memilih olahraga lempar pisau kapak, memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam olahraga. Nah, ini yang dipertanyakan. Yang merasa menjadi pembimbing, pembina, dan seterusnya ini, ya itu harus dia turun untuk memberikan itu. Jangan cuman kemudian, ya begitulah gitu ya. Kemudian menjadi pelaku olahraga. Nah, nanti pelaku olahraga itu Bang Jufri, Bang Aditya, Mas Rosid, kemudian Mas Antonius, ya, Kak Giri, Kak Iwan, Mbak Salma itu milih. Karena pelaku olahraga itu bisa terdiri dari pembina olahraga, instruktur, gitu ya, pelatih, bahkan olahragawan atau pengolahraga. Pengolahraga ini orang yang melakukan kegiatan olahraga. Kalau olahragawan itu dia olahraga lempar pisau kapak tapi sudah dibayar.
Seperti kalau luar negeri itu pemain sepak bola itu olahragawan profesional itu. Artinya memang penghidupannya dari olahraga. Nah, yang kayak gitu itu jarang dibedah, jarang disosialisasikan. Maka kita ya orang kampus ya kebetulan ada dengan Medan ini kan suka berdiskusi ya. Saya senang sekali itu mengemukakan apa adanya gitu ya. Itu makanya wah ini cocok ini untuk rekan mitra laboratorium lempar pisau kapaknya UNES begitu. Iya itu wah malah bersyukur gitu ya, jangan kemudian salah satunya Bang itu mengembangkan industri olahraga. Jadi seperti membuat kaos, membuat peso itu sebenarnya itu sah. Kalau di UNES sendiri Godong Pring itu ini ada Bu Fadilah saya masukkan. Ada Godong Pring itu dia punya lagu, monggo lagunya itu mau dipakai siapapun monggo ya, lagu tadi yang kita kenalkan. Kita punya pisau khusus namanya pisau Godong Pring. Kita punya pesonya. Kalau kapaknya kita belum. Kebetulan kapak itu senjata adat pramuka. Nah, mau mendesain khasnya Belarum itu malah bagus itu, yaitu kaitannya dengan mengembangkan industri olahraga. Nah, hal-hal seperti itu kenapa kita tidak mendapatkan yang semestinya membicarakan ini gitu. Maka kita ya bergerak sendiri untuk menuju kepada sistem keolahragaan nasional. Dan saya kira sepanjang kita sudah berkomitmen itu sistem keolahragaan nasional pasti terbuka, dan itu begitu menjadi publik, olahraga ini milik kita, milik bersama. Ya, miliknya orang Indonesia, bahkan miliknya dunia. Tinggal nanti kalau mau lomba di sini aturannya yang mana, mau lomba di sini aturannya seperti apa, termasuk sasaran itu ya. Sasaran itu juga bisa berubah-ubah tergantung kesepakatan dari organisasi yang disepakati. Begitu itu share-share kita hasil dari hasil kita untuk mempelajari beberapa hal ya tentang olahraga ini. Monggo kalau ada yang mau menyampaikan kita diskusi santai. Ya. Makasih banyak ini Mas Rohmat. Semakin membuka wawasan kita terutama teman-teman di sini bahwa ternyata olahraga itu adalah hak semua umat. Tidak satu golongan. Karena dia mungkin dulu dia termasuk pelopor, terus mereka yang memiliki gitu. Ya, artinya saling menghormati. Iya, betul. Kita menghormati yang pelopor, tapi yang pelopor juga harus menghormati karena itu bukan lagi milik diri gitu. Iya, artinya pada dasarnya juga teman Mas juga sudah tahu apa yang kita buat ini juga kita juga berkaitan gimana di meeting Pak? Ini adalah kita dapat jawaban yang mengecewakan, makanya kami tentukan sikap. With or without you, so must go on. Nah, seperti itulah kira-kira Mas. Betul. Ada atau tidak ada kamu, pertunjukan kami jalan terus. Betul. Nah, jadi sebenarnya untuk penggiat di keluarga saya sendiri selain Mbak Salma itu ada anak saya ini Algi. Oh iya. Ya sekarang SMA kelas 1. Jadi kebetulan lagi banyak PR katanya Mas. Betul, PR daring itu banyak sekali. Iya, terus ada juga abangnya namanya Hafiz juga sama. Iya. Jadi kalau tadi untuk perwakilan Belarum mungkin Salma juga bisa nanti mewakili sebagai dari kaula mudanya ya. Rasa udah banyak informasi yang kami terima dari Mas Nur Rohmat. Terima kasih banyak Mas. Semakin memacu semangat kami untuk mengembangkan ini di Medan maupun Sumut, Sumatera Utara ini pada umumnya. Iya. Karena kita pada dasarnya juga ini belum ada sponsor, semuanya kita masih gotong royong, sistem urunan. Karena rasa memiliki yang tinggi itu semuanya terasa ringan jadinya Mas. Iya, itulah salah satu tujuan olahraga, persatuan. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan. Salma mungkin silakan Salma. Ya, nanti Salma ini yang membawa kepada
humasnya ya, karena yang muda kalau perlu mengelola media sosialnya Belarum gitu ya. Punya kalau yang dari UNES, yang dari Godongpreng ini memang belum dikelola secara khusus karena beberapa masih ada temuan-temuan itu ya. Tapi perlahan nanti ya, gerakannya lewat mata kuliah dulu gitu. Mata kuliah, kemudian nanti melalui lab ya. Termasuk di acara nanti akhir tahun itu kami mengundang pembuat pesonya. Ya, pembuat pesonya itu kami undang sebagai bagian dari industri olahraga. Silakan Mbak Salma, ini mungkin punya pengalaman atau mungkin pertanyaan atau tanggapan dan sebagainya. Ya, saya cukup menarik mendengar Bapak tadi, ternyata di UNES itu sudah semaju ini gitu Pak, olahraga ini gitu. Sedangkan di Sumatera USU ini cuman olahraga panahan aja yang saya tahu begitu kan Pak, yang untuk olahraga itu. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan juga untuk di USU, nanti minta bantuan dari Bapak juga selaku dari perguruan tinggi gitu kan Pak. Mbak, itu saja mungkin saya rasa Pak. Iya. Ya, terima kasih. Bisa nanti, yang penting ada orangnya, udah ada timnya gitu ya. Nanti kan tinggal ke sasarannya, apakah pertama dijadikan kegiatannya pramuka atau menwa begitu ya. Atau dari apa, yang penting orang-orangnya itu istilahnya terdeteksi. Jangan sampai tidak ada kontrol begitu. Siap saja nanti misalkan ya kalau perlu misalnya pengen gitu ya kami langsung terjunkan yang dari laboratorium, langsung kontak misalnya dengan ya saya kalau misalkan diperlukan ya kontak sama WR3-nya ya, Wakil Rektor 3 USU untuk kerjasama kaitannya dengan kesemaptaan warga negara. Nah di situ salah satunya adalah bicara tentang olahraga lempar peso kapak gitu. Siap-siap saja nanti kita support, dan di tempat kita sudah disupport oleh para profesor ya, jadi profesor karakter. Profesor, ada 3 profesor di tempat kita itu yang satu jurusan itu yang semuanya support ya. Jadi kaitannya nanti dengan persoalan misalnya ada perdebatan tentang ini haknya siapa dan seterusnya, kami ada nanti yang mau mendebat itu. Kalau masalah yang kaitannya karakter ya ada profesor karakter begitu. Kaitannya dengan filosofinya ada profesor filosofinya begitu. Termasuk para ini. Jadi kami mengembangkan itu sudah masuk sesuai dengan rapat jurusan itu di kegiatan laboratorium jurusan. Begitu Mbak Salmanya. Nah, beberapa ini sedang kami kembangkan. Itu nanti memang salah satunya kerjasama dengan banyak lembaga. Salah satunya yang dari Ormas dan lain sebagainya. Terutama nanti kalau ada kaitan dengan pertanyaan, misalnya gini, memang misalkan kok ada kekhawatiran bahwa olahraga lempar pisau kapak ini mau dijadikan sebagai alat teroris. Sekalian saja nanti kita ngadakan seminar gitu aja ya, seminar atau tentang komitmen para pelaku olahraga lempar pisau kapak untuk menjaga NKRI, cetok gitu. Jadi orang nggak boleh tuduh sembarangan begitu ya. Gitu. Seperti kita tahu sendiri selama ini Mas, dari beberapa golongan yang namanya ormas malah nggak diinikan gitu untuk berlatih ini, khawatir seperti jadi kombatan. Padahal tidak. Ini kan tergantung karakter orangnya juga ini Mas. Iya betul, betul. Dan nanti kan ada sanksi organisasi kan. Ada komitmen. Kalau di tempat kami karena pengembangnya adalah dosen, otomatis kalau dia menyalahgunakan ya dia otomatis akan kena etika akademiknya itu ya. Jadi kami santai. Kalau yang di pramuka ya dia terkena oleh Dewan Kehormatan. Di Menwa dia akan kena sanksi oleh organisasinya. Itulah sebabnya basis kegiatan kami itu memilih orang-orangnya memang perlu secara bertahap dipilih. Walaupun nanti terbuka untuk semua ya. Kita terbuka untuk semua, tapi karena ada keterbatasan tertentu ya memang kita melakukan seleksi gitu. Ya harus ada selektif ya Mas ya. Iya betul. Itu termasuk peso-peso dari mana kalau dari itu? Pesonya dari kita. Mana? Iya. Belarum.
Jadi kita sebagian ada yang beli di itu ya maker online, terus ada yang buat sendiri, termasuk saya juga buat sendiri, terus Bang Fadilah Hoir juga buat. Itu ya, lihat contoh-contoh yang ada di grup-grup itu Mas. Iya. Yang penting kita sudah tahu artinya untuk spek pertandingan itu bagaimana. Misalkan untuk yang teknik spin itu bagaimana, spin dan half spin bagaimana, spek yang menurut standar nasional saat ini. Iya, betul itu. Saya juga membuat sendiri ada, kemudian lewat pandai besi lokal juga ada, kemudian lewat pembuat profesional juga ada. Kebetulan itu juga penggemar lempar peso ya. Kalau di Jawa Tengah itu peso saya andalannya dari Mbah Keman ya. Ya. Mbah Keman. Ada beberapa itu misalnya selain Mbah Keman malah dari Lampung saya ngambilnya dari Lampung juga. Dari Lampung itu kemudian Mas Angtu Bled ya. Kemudian dari Jogja itu Mas Bayu Cuta. Kemudian dari Jawa Timur ya, Nganjuk itu ya. Banyak pokoknya itu peso-peso yang dibuat. Nah, peso saya yang pertama itu yang mendesain Mas Harihudin. Itu saya dikasih peso mulai dari spin, half spin, no spin, sama kapak itu luar biasa Mas Harihudin itu. Dia termasuk ini pendukung olahraga yang tidak kelihatan, tetapi supportnya luar biasa itu, Mas Harihudin itu. Maka saya belajar teknik itu ya, Harihudin. Sekarang udah jarang muncul lah di nggak muncul. Itu dia dia juga share ilmu ya, banyak tulisannya tentang lempar peso. Itu jadi nanti untuk yang lain-lain ya kaitannya dengan itu kita diskusikan yang lain. Dan ini luar biasa untuk pengorganisasiannya, dimulai dari risalahnya, termasuk pengadaan begitu ya. Kan jadi asik cara mendapatkan lognya gitu ya. Papannya dari apa begitu. Itu juga seni tersendiri. Termasuk nanti teknik-teknik ya. Dari spin, kemudian half spin, no spin. Kalau bagi kita ya yang penting kita happy itu. Kluntang-klunting nggak masalah gitu. Karena tujuan kita kan happy. Kalau yang harus nancep itu kan tujuannya atlet. Iya. Kalau nggak kena itu nggak jadi soal begitu. Nah, begitu. Mungkin ada yang mau menanggapi. Nanti Kak Giri. Halo Kak Giri. Ini Mbak Salma ini putrinya Mas Jufri, Bang Jufri. Dia ladies thrower-nya dari Belarum. Nah, kita nanti kan ada di mata kuliah PGMK kan ada lempar peso kapak. Nanti ketika pakai daring, misalnya itu skenario kita masih daring, karena kan memang sudah ada rencana untuk pertemuan luring ya, mungkin masih daring, nanti kita undang ini ya Mas Giri ya. Kita undang untuk memotivasi dari adik-adik baru mahasiswa gitu. Jadi kalau Salma Mas mewakili ladies thrower Belarum, sebenarnya ada beberapa sih ladies thrower, cuman kebetulan ibu-ibu pada ngurusin anak jam segini. Iya, enggak apa-apa nanti. Yang penting kan ada koneksi ya, ada ini. Termasuk sebenarnya anak saya ini Yara ya, yang tertulis di Yara itu anak saya. Cuman tadi pulang malam karena ada kegiatan di sekolahnya sehingga saya izin ya nggak apa-apa. Tapi adiknya yang menyapa Mbak Salma tadi. Ya, ya. Tuh, nanti kita agendakan untuk yang berikut-berikutnya, termasuk itu tadi kita memang juga ke depan perlu bagaimana kita komunikasi. Sebenarnya kemarin yang dari Aceh, Mas apa itu? Res Philosopher itu siap saja namanya, gitu. Nama sebenarnya Mardi itu Mas. Oh Mas Mardi. Nah mungkin ke depan kita akan kembangkan ke kelompok-kelompok atau klub-klub yang lain atau ke komunitas-komunitas yang lain. Kan kita terbuka ya, kita itu yang terbuka itu kita.
Gitu. Mungkin Kak Giri mau menyapa, silakan. Ya sedikit aja Kak Nur. Ya nanti bisa untuk apa namanya Mbak Salma ini dari komunitas atau klub untuk apa memberikan pengalamannya, wawasannya tentang bahwa apa melempar pisau dan kapal ini merupakan olahraga yang menarik, menantang, sehat, menyenangkan. Dan mungkin dikaitkan dengan ini Kak Nur, godong pring tadi belum ya, belum tahu bahasanya itu. Godong itu daun, pring itu bambu. Itu ambil dari filosofi daun bambu. Itu aja Kak Nur. Oh iya, terima kasih Kak Giri. Ini sekedar coba ini dari ini lambangnya Belarum ya, itu simbolnya ya. Ini simbolnya godong pring seperti ini. Ini juga punya arti ini. Izin untuk mengenalkan tentang artinya ya, untuk izin untuk mengenalkan itu kenapa ini kok gambarnya seperti tameng. Itu sebenarnya bagian dari pendidikan pendahuluan bela negara. Itu tameng itu ya. Ketahanan nasional itu. Ya, ketahanan nasional ini simbol tameng untuk simbol ketahanan nasional. Karena apa? S2 saya kebetulan S2 ketahanan nasional. Itu warnanya hitam, itu bagian dari kewaspadaan nasional. Hitam itu untuk tetap waspada begitu. Kemudian ada ini saya besarkan aja ya. Ada sebentar ini tak ambil tak besarkan. Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Halo, apakah sudah kelihatan? Sudah Pak. Oh ya, ini tak sebentar tak kopinya aja. Tak kasihkan. Ini contoh filosofinya ya. Nah, tadi dikatakan simbolnya ini adalah tameng, itu bagian dari ketahanan nasional. Salah satu penyelenggaraan sistem keolahragaan itu juga untuk ketahanan nasional. Warnanya hitam itu adalah kewaspadaan nasional. Karena olahraga ini bisa dimasukkan kepada pendidikan pendahuluan bela negara. Di situ ada lambang bintang, itu adalah Pancasila. Dasar kegiatan kita itu adalah Pancasila. Kemudian Lempika UNES, ini bagian dari merah putih NKRI, pelaku lempar pisau kapak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Godong pring ini sebagai ciri khas dari kegiatan kita, itu dengan istilah satu, godong pring ini bentuknya seperti peso, ya, seperti peso. Kemudian UNES itu adalah UNES konservasi, jadi kita mengambil simbol-simbol alam. Godong pring itu sendiri adalah rumpun bambu. Bambu itu selalu hidup berumpun ya, yang di tempat kita. Kita ambil filosofinya untuk persatuan Indonesia. Kemudian secara khusus godong pring itu unsur kayu, kering itu unsur air dan api ya, atau dan panas. Godong pring kering dihembus angin, itu unsur angin, jatuh ke tanah, itu unsur logam. Jadi sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika begitu, unsur-unsur dari alam ya, mulai dari kayu, logam, kemudian air, ya tadi kering itu air dan api begitu ya, itu persatuan jadi kering tadi itu. Kemudian angin. Di sini ada 8 ya sebagai sasaran ini. Kebetulan kami memiliki 8 nilai di UNES. Kami ada 8 fakultas, ya, ada 8 fakultas.
Kemudian ini 3, ada 2 kapak dan 1 peso. Yang 1 peso ini adalah bagian dari pengajaran di kampus. Dia harus tepat sasaran sesuai dengan CPL lulusan di masing-masing basis keilmuan. Kemudian untuk penelitian itu dia menghadapnya keluar, karena penelitian itu jangan sampai ke dalam. Makanya mata kapaknya keluar, itu karena apa? Penelitian. Penelitian itu harus untuk melihat dunia luar, ya, agar tidak tidak hanya seperti kata dalam tempurung, ya. Penelitian keluar. Termasuk pengabdian ini disimbolkan kapak ini juga keluar. Nah, simbol godong pring ini menunjukkan inilah tunas-tunas baru yang dimana komunitas ini akan terus-menerus melahirkan tunas-tunas baru. Nah, itu filosofinya, ya. Dan tadi kaitannya dengan Lempika ini tadi, ya, tentu sebagai NKRI itu adalah termasuk taat hukum, ya, sistem keolahragaan nasional. Itu aja. Jadi ini simbol yang kami buat, ya, karena memang kampus kemudian kami jelaskan seperti itu. Begitu. Masih ada lagi yang kita diskusikan? Wah, luar biasa, Mas, filosofinya. Nah, untuk Belarum gimana ini? Simbolnya Belarum nama belakang rumah. Nah, kalau Belarum seperti ini, Mas, ya. Ya. Kenapa dikatakan Belarum seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini sebenarnya sebuah olok-olokan yang memotivasi kita. Dikatakan klub Belarum malah belakang rumah. Wah, justru jadi motivasi. Kita buktikan klub Belarum itu ternyata bisa eksis gitu. Bisa dikenal di masyarakat, khususnya di Sumut dan Medan. Nah, terus ada flying metal. Artinya di sini metal ada logam terbang. Kenapa logam terbang? Ya nggak hanya pisau, kapak, apa aja yang bisa diterbangkan kita terbangin gitu, Mas. Ya. Dan sama seperti tadi, kenapa ini basic background-nya hitam, yaitu melambangkan ketegaran dan kekuatan kita. Nah, ini di sini ada 3 pisau dan 1 kapak. Itu kita buat pas nancep di tengah, artinya kita untuk mengejar target dan goals kita itu sudah kita rencanakan dari awal. Apa-apa saja yang mau kita kerjakan. Seperti itu, Mas. Begitu juga ada bintang. Melambangkan apa tadi Ketua, bintang? Nah, bintang keseimbangan rohani dan jasmani, juga melambangkan kejayaan lempar pisau kapak di Sumatera Utara dan Indonesia umumnya. Seperti itu, Mas. Luar biasa ini, ya. Filosofinya juga sangat luar biasa gitu. Nah, itulah harapannya. Jadi kalau kita ketemu itu bisa ngobrol-ngobrol seperti itu. Dan besok kalau diizinkan nanti saya lihat kembali rekamannya, kita upload saja nanti gitu, ya. Agar menjadi satu pembicaraan, bahwa pembicaraan kita itu pembicaraan yang betul-betul mengarah kepada kemajuan olahraga lempar pisau kapak dalam sistem keolahragaan nasional. Gitu. Sampaikan lah. Iya. Begitu? Mungkin masih ada lagi? Ada juga moto kita, Mas. Itu mungkin Ketua bisa. Waduh, Ketuanya sedang off ya? Oh iya. Jadi kita juga punya moto, Mas. Belarum Flying Metal Medan. Sekali pisau melesat, pantang sasaran untuk meleset. Oh iya, bagus itu. Nah, artinya masalah nancep enggaknya nomor 2, yang penting jangan meleset gitu loh. Iya. Bahaya gitu. Iya. Cocok itu untuk mendidik atlet-atlet ini. Moga-moga nanti kalau itu sampai ke sistem keolahragaan nasional, atlet-atlet dari Medan itu yang berperan itu salah satunya ya dari Belarum ini, ya, yang siap. Aditya mau masuk lagi nih, tadi keluar. Iya, ya. Itu. Baik, gitu. Ada lagi? Mungkin lain kali kita sambung gitu ya, Mas Jupri, ya. Ya, Mas. Siap, Mas. Misalkan nanti Mbak Salma kok ada teman-teman yang muda pengen ngobrol-ngobrol, kami siap nanti dengan para milenial, ya, atau orang yang muda, ya, untuk menyatakan bahwa
Belarum itu lengkap dari sisi yang untuk pelaku olahraganya itu ya ada rekreasinya, ada pendidikannya. Nah, tadi itu masuk ke sekolah-sekolah itu juga ada kaitannya dengan prestasi. Jadi terus apa yang kalau orang itu keberatan gitu? Terus apa kalau bla 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 itu intinya. Itu tadi. Nah, nanti salah satunya mungkin teman-teman Mbak Salma kalau misalnya tertarik atau apa atau itu tadi yang di USU misalnya punya teman pramuka atau menwa atau ya anak saya itu atau yang lainnya ya pecinta alam atau apa itu kalau tertarik siap saja nanti kita dari lab ya nanti menyertai ada saya ada Kak Giri ada Kak Iwan gitu ya dan sebenarnya ada dokter juga kita cuman nggak kita hadirkan itu namanya Dokter Cahyo sekarang dia tertarik ke lempar koin kayak ninja itu. Sama satu lagi itu dari kimia namanya Pak Kasmui ya. Dia ahli kimia. Itu. Banyak ya yang sudah ke ini supportnya adalah para Bapak Ibu dosen. Cuman yang sering muncul itu di media sosial yang bergabung ke grup memang masih terbatas begitu. Karena pendidikan itu kadang ya ada yang mau diupload, ada yang tidak gitu. Begitu. Mungkin masih ada lagi Mas Adita Badar ya Pak Ketua, Mas Jufri pendiri itu, Mas Rosid dan Mbak Salma ini wah luar biasa untuk kemajuannya Belarum. Masih ada? Mas Iwan mungkin mau menyapa? Kak Iwan itu pendamping Hima ya kalau Mbak Salma ini Pak Iwan itu dosen pendamping Hima. Kak Giri ini di kepramukaan ya bersama dengan saya. Saya ketua, Kak Girinya sekretaris di gugus depan ya. Kak Iwan ini pembinanya. Begitu. Kalau misalkan sudah cukup nanti kita sambung lagi kapan-kapan untuk membicarakan mungkin yang seru. Yang pertama kita mulai dari ini. Begitu. Gimana Mbak Salma, Mas Adit? Saya cukup Pak Nur. Oh ya, Mas Iwan cukup. Baik. Pak Bang Adit, Bang Aditya Badar, cukup? Kebetulan di sini lagi hujan Pak, jadi mungkin sinyal dan suara kurang gitu Pak. Oh ya, baik kalau begitu Bang Jufri kita cukupkan gitu ya, Bang Jufri ya. Iya ya Mas, silakan ya. Mas. Sampai ketemu lagi. Salam celep-celep untuk UNES Gunung Pring. Siap, matur nuwun. Salam sehat selalu untuk Bang Jufri, untuk Mas Aditya Badar, untuk Dik Salma, untuk Pak Rasid Ridho dan sahabat-sahabat yang tadi belum sempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Giri, Kak Iwan yang sudah mendampingi dan dengan demikian dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salam godong pring. Mas Rosid ya. Wah, pada kumpul di situ tuh wah sama Mas Fadila ya enak sekali itu ya. Oke, salam sehat selalu. Komunikasi adalah kunci dan persahabatan itu kalau sudah bersahabat itu mau apa-apa jadi enak. Yang penting sudah tersambung Semarang sama Medan. Nanti mohon izin untuk kerjasama terus, terutama karena kami mengembangkan di laboratorium begitu. Nanti untuk Medan ya kontaknya dengan Bang Jufri, Bang Mas Aditya, Mas Rosid ya yang muda ada Mbak Salma. Saya kira itu matur nuwun dari saya, dari Kak Giri, dari Kak Iwan. Kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Tujuan kita sudah tersambung tali silaturahmi dan pemahaman kita tentang olahraga ini ya. Dan mari kita terus kembangkan gitu sebagai bagian dari lifestyle kita untuk hidup sehat untuk kejayaan bangsa dan negara. Main-main ke Mas biar petir. Gimana Mas? Main-main ke Medan biar kena jadi petir. Oh iya. Terapi Mas, terapi. Oh iya Mas. Terapi jari petir Mas. Kemana? Wilayah mana ini? Kalau di Medan, jumpa Mas Rasid nanti bisa kena
terapi jari petir, Mas. Oh iya, petir ya. Oke, siap. Jadi kalau ada urat pinggangnya yang keselio diurus saja sama Mas Rasid. Oh iya, siap. Wah, lengkap berarti ya. Bilarum lengkap sekali itu. Lengkap sekali. Kami ada timnya, Mas. Jadi memang sudah lengkap di Bilarum. Oh iya. Ya. Oke, gitu. Iya, iya. Ya, salam sehat selalu. Kapan-kapan disambung lagi. Yang penting sudah gatuk gitu ya. Nanti diskusi yang lain-lainnya. Ini dalam waktu dekat saya akan mulai mendiklat kembali karena kampus ini kan memang kemarin nggak boleh untuk aktivitas. Nah, ini sudah mulai dibuka 1-2. Ini akan kita komunikasikan untuk dicoba karena kita sedang mempersiapkan untuk Piala Rektor nanti. Dan untuk Dies Natalis UNES itu saya kebetulan panitianya besok salah satunya kemungkinan saya masuk di panitia dan sudah saya usulkan olahraga lempar pisau kapak sebagai salah satu mata cabang dalam Dies Natalis Universitas Negeri Semarang ya. Itu pokoknya bergerak terus saja yang biarin aja lah itulah. Ya. Seperti Bilarum gerak terus gitu aja ya. Siap, Mas. Ya, kita kembangkan olahraga ini toh nanti akan ketemu dengan organisasi dalam sistem olahraga nasional. Saya kira itu dari saya. Terima kasih mohon maaf sekali lagi dan terima kasih. Satu lagi. Wassalamualaikum Kak Nur Rahman. Wabarakatuh. Satu izin. Saya cuma ingin mendoakan mudah-mudahan target 365 hari tercapai. Amin. 1 tahun ini ya nanti mohon dukungannya untuk yang 1 tahun. Iya, jangan lupa syukurannya diundang kami, Mas. Oh iya, nanti kami rencanakan akan kita live YouTube nanti. Siap. Ya, itu sudah kebetulan disupport oleh sahabat-sahabat termasuk dari kampus. Sekaligus itu moga-moga nanti selesai itu peresmian lapangan olahraga lempar pisau kapak di kampus sudah disupport oleh kampus itu. Itu aja. Sehingga maju pokoknya kampus itu punya itu tadi kebebasan akademik itu tadi. Oke, begitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mohon izin nanti rekamannya kayaknya cukup bagus kalau kita upload ya. Nanti YouTube itu biar ini. Ya, mohon izin. Terima kasih. Salam sehat untuk Bang Jufri, Bang Aditya Badar, Bang Rosid Ridho, Mas Ridwan ya. Mas Fadilah dan Ridwan. Putra. Oh, Mas Putra ya. Sorry, pokoknya belum. Anton. Ya, Fadilah, Mas Anton, Tarigan, semuanya termasuk yang muda Mbak Salma. Dan yang dari Godong Pring ini ada Kak Giri, Kak Iwan, dan ada Zahra ini. Zahra mantu saja, malu dia. Tadi belum mandi ya, sudah di situ sama di rumah gitu. Terima kasih sekali lagi dan semoga Allah meridhai langkah-langkah kita. Amin. Amin. Izin saya matikan ya. Terima kasih Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Salam sehat.